Seorang pria bernama Jack Malik terlihat sedang bekerja di sebuah supermarket. Jack Malik selain sebagai karyawan di supermarket, ia juga seorang musisi jalanan dan kafe yang sangat terobsesi menjadi superstar dan cita-citanya adalah menjadi musisi terkenal. Jack memiliki seorang sahabat kecil bernama Ellie yang juga merupakan manajer Jack dalam berkarir di dunia musik. Jack sudah menciptakan banyak lagu, namun tak satu pun lagunya disukai oleh orang-orang. Jack merasa usahanya selama ini sia-sia dan ia pun memutuskan untuk berhenti bermusik dan hal itu ia sampaikan kepada Ellie. Suatu malam saat Jack sedang bersepeda di jalanan, tiba-tiba semua listrik padam dan bukan hanya di tempatnya saja, melainkan satu dunia mengalami hal yang sama. Hal itu membuat Jack kaget dan konsentrasinya buyar, yang akhirnya ia ditabrak oleh sebuah bis dan ia pun pingsan. Kemudian listrik kembali menyala. Saat kembali sadar, Jack sudah berada di rumah sakit. Jack harus kehilangan kedua giginya akibat dari insiden malam itu. Jack mendapatkan kabar dari Ellie bahwa pemadaman listrik terjadi selama 12 detik saja di seluruh dunia. Ellie merawatnya selama ia berada di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Jack akhirnya sudah kembali pulih. Ia pun diperbolehkan kembali ke rumah. Saat Jack dan Ellie sudah sampai di rumah, teman-temannya sudah menunggunya dan memberikannya surprise. Jack mendapatkan beberapa hadiah dari teman-temannya, dan hadiah terbaik saat itu adalah sebuah gitar dari Ellie untuk menggantikan gitar miliknya yang telah rusak saat ia ditabrak bis. Teman-temannya langsung memintanya menyanyikan sebuah lagu menggunakan gitar baru itu. Jack menyanyikan lagu berjudul Yesterday dari The Beatles. Teman-teman Jack sangat menikmati lagu itu. Saat ia selesai menyanyikan lagu itu, teman-temannya terlihat terkagum-kagum dengannya. Hal aneh pun mulai terjadi saat Ellie bertanya kapan kamu membuat lagu itu kepada Jack. Jack menjelaskan bahwa lagu itu adalah lagu dari band The Beatles. Namun teman-temannya tak tahu dengan nama itu dan mengira lagu itu adalah ciptaan Jack. The Beatles. The what? When did you write that? Kemudian Jack terlihat kesal dan menganggap temannya sedang bergurau. Dalam perjalanan pulang, dalam mobil, Ellie kembali menanyakan mengenai lagu Yesterday yang dinyanyikan Jack tadi. Ellie masih penasaran kapan lagu itu diciptakan oleh Jack dan mengapa Jack menyembunyikannya selama ini. Jack kembali bingung menjelaskannya dan akhirnya kesal dan minta turun di tengah jalan. Karena merasa ada yang aneh, sesampainya di rumah Jack langsung melakukan pencarian di Google mengenai band The Beatles. Namun benar saja, ternyata sejarah mengenai band The Beatles yang legendaris memang betul-betul tidak ada. Bukan hanya band The Beatles, band Oasis dan brand besar seperti Coca-Cola pun tidak ada. Dan ada pula beberapa band legendaris yang tidak ia temukan saat Jack coba mencari di Google. Menyadari bahwa ia adalah satu-satunya di dunia yang mengetahui tentang karya-karya hebat The Beatles dan beberapa band legendaris lainnya, Jack langsung mengumpulkan koleksi kaset miliknya dan mencatat lagu-lagu legendaris dan hits yang ia ingat dan ia temukan dalam koleksinya. Jack memiliki rencana yang luar biasa. Hari berganti, Jack bergegas menghampiri Ellie di tempat Ellie bekerja. Jack menyampaikan bahwa ia ingin melanjutkan cita-citanya dan membangun karirnya kembali sebagai seorang musisi yang sebelumnya sempat ia tinggalkan karena putus asa. Ia menyampaikan bahwa ia sudah menciptakan beberapa lagu. Ellie tentu saja mendukung Jack sebagai sahabat dan manajer Jack. Ternyata rencana besar Jack adalah memanfaatkan kesempatan dengan memperkenalkan lagu-lagu The Beatles sebagai lagu ciptaannya. Jack dan Ellie pun mulai melakukan konser di beberapa kafe. Hingga suatu hari Ellie bertemu dengan seorang pria bernama Gavin yang merupakan seorang produser lokal. Gavin tertarik dengan penampilan Jack dan menawarkan rekaman di studio miliknya. Proses rekaman pun dimulai. Mereka dengan semangat merekam beberapa lagu dan semua lagu yang direkam adalah lagu-lagu legend yang hanya diketahui oleh Jack. Lagu-lagu yang direkam lalu dibuatkan dalam bentuk kaset DVD yang kemudian dibagikan secara gratis pada orang-orang yang mereka temui dan dipromosikan sebagai lagu ciptaan Jack Malik. Usaha mereka tidak sia-sia. Jack akhirnya diundang di sebuah stasiun televisi untuk wawancara eksklusif. Di sela-sela acara itu, Jack diminta menyanyikan sebuah lagu dan Jack menyanggupinya. Saat Jack bernyanyi, terlihat Ellie merasakan ada sesuatu dengan lagu itu. Mukanya tiba-tiba seperti insan yang sedang jatuh cinta. Selesai dari acara itu, di dalam mobil Ellie penasaran dengan lagu tadi dan menanyakan lagu itu Jack tulis untuk siapa. Saat Jack hendak jujur mengenai lagu itu, tiba-tiba handphonenya berdering dan mengejutkannya yang menelpon Jack adalah Ed Sheeran, musisi terkenal yang diketahui oleh semua orang. Ed Sheeran mengatakan bahwa penampilannya di TV tadi sangat luar biasa. Namun Jack dan Ellie mengira itu gurauan Nick yang berpura-pura menjadi Ed Sheeran di sambungan telepon dan ingin mengganggu Jack saja. Keesokan harinya Jack kembali dikejutkan oleh Ed Sheeran. Ed Sheeran datang mengunjungi langsung Jack di rumahnya.
Jack yang sudah tertidur langsung bergegas memastikan tamu yang berkunjung itu adalah Ed Sheeran setelah ibunya berteriak memberitahunya bahwa seseorang bernama Ed sedang mencarinya. Maksud hati mengunjungi Jack adalah Ed ingin mengajak Jack untuk menjadi penyanyi pembuka konsernya yang akan diselenggarakan di Moskow. Ed Sheeran juga mengatakan bahwa ia telah mendengar lagu-lagu di situs resmi milik Jack dan Ed Sheeran sangat menyukai lagu-lagu Jack. Jack sangat terkejut mendengar ajakan langsung dari Ed Sheeran dan tentu saja Jack menyetujui ajakan Ed Sheeran. Persiapan Jack terbatas, ia harus mempersiapkan banyak hal. Saat ia mengajak Ellie sebagai manajernya, Ellie justru keberatan karena Ellie tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai pengajar. Akhirnya dengan terpaksa Jack meminta Rocky temannya yang sedikit ugal-ugalan dan selalu ceroboh ketika berbicara. Namun bagaimanapun juga Rocky memiliki sedikit pengalaman menjadi manajer musisi. No, only kidding. Konser pun berlangsung, terlihat Jack sudah berada di panggung dan menyanyikan sebuah lagu yang sebenarnya milik band The Beatles yang sudah ia klaim sebagai lagu ciptaannya. Semua orang termasuk Ed Sheeran terkagum-kagum dengan lagu yang dibawakan Jack itu, terutama lirik-liriknya yang begitu beda dari yang lainnya. Namun di antara penonton ada seorang pria yang melihat penampilan Jack dengan tatapan yang berbeda. Pandangannya seperti ancaman bagi Jack. Kemudian pria itu pergi dan berlalu. Setelah konser usai, Ed Sheeran dan Jack berbincang-bincang merayakan kesuksesan konser itu. Ed Sheeran memuji lagu-lagu yang dibawakan oleh Jack. Kemudian, Ed Sheeran mengajak Jack untuk bertanding menciptakan lagu baru dalam waktu 10 menit. Ed Sheeran mengawali dengan membawakan sebuah lagu. Orang-orang bertepuk tangan untuk penampilan Ed Sheeran membawakan lagu yang baru saja ia cipta. Tiba giliran Jack Malik membawakan sebuah lagu. Dan lagi-lagi lagu yang ia bawakan adalah lagu milik The Beatles, berjudul The Long and Winding Road. Penonton termasuk Ed Sheeran sangat menikmati lantunan piano dan lagu yang dibawakan Jack. Kemudian, lomba itu pun dimenangkan oleh Jack dengan pengakuan kalah dari Ed Sheeran. Momen itu menciptakan peluang yang lebih besar lagi buat Jack. Seorang wanita bernama Debra yang merupakan manajer Ed Sheeran mengundang Jack Malik untuk berkarir di Los Angeles yang tentunya jalan terbaik untuk menjadi musisi terkenal dan superstar. Awal kesuksesan itu pun dirayakan oleh teman-teman dan keluarga Jack, sekaligus perpisahan sebelum Jack berangkat ke Los Angeles. Terlihat momen di mana Ellie berada di dalam kamar Jack, memegang segelas wine sembari membaca tulisan-tulisan pada stick note yang tertempel di dinding kamar Jack. Ellie membaca sebuah nama wanita yang bukan namanya di salah satu stick note yang tertempel. Ellie terlihat sedih dan cemburu, kemudian mencoba menanyakan mengenai hal itu. Saat Jack akan menjawab dan menjelaskan semua kepada Ellie, tiba-tiba keluarga dan teman-temannya memanggil untuk segera turun. Jack akhirnya meninggalkan Ellie sendiri di dalam kamar. Los Angeles. Jack dan Rocky sudah tiba di Los Angeles. Terlihat Jack berada di ruangan mewah yang merupakan ruang kerja Debra. Jack dan Debra akhirnya bertemu. Di sana Debra menjelaskan prospek luar biasa yang ada dalam diri Jack Malik. Debra menawarkan kepada Jack Malik peluang kerjasama yang akan menghantar Jack menjadi musisi terkenal. Jack akhirnya menerima tawaran Debra, dan Debra akhirnya menjadi manajer Jack Malik. Hari rekaman di Los Angeles pun tiba. Lagu demi lagu dari The Beatles dinyanyikan dan direkam oleh Jack Malik. Hari demi hari, pujian dan kritikan pun harus diterima oleh Jack. Bahkan penampilannya pun dikritik dan harus dikonsepkan agar menjadi image dan citra yang baru dari Jack Malik. Lagu-lagu yang diklaim ciptaan Jack Malik akhirnya diluncurkan berupa MP3 di internet. Setelah lagu sudah diluncurkan ke internet, seketika nama Jack Malik menjadi viral dan terkenal di seluruh dunia. Penikmat musik menyukai lagu-lagu yang ia bawakan, namun tak ada satupun yang mengetahui bahwa lagu itu adalah lagu-lagu ciptaan band legendaris The Beatles. Seluruh dunia hanya mengetahui bahwa lagu-lagu itu adalah ciptaan Jack Malik. Jack Malik betul-betul beruntung menjadi satu-satunya orang yang ingatannya tidak terganggu sejak insiden listrik padam yang masih menjadi misteri di awal film. Di balik kesuksesan dan ketenaran Jack, sesungguhnya ia juga merasa tertekan oleh perasaan bersalah karena telah mengklaim lagu-lagu band The Beatles sebagai lagu-lagu ciptaannya. Namun nasi telah menjadi bubur, ia harus tetap melanjutkan apa yang ia sudah mulai. Ketenaran Jack sudah mendunia, banyak fansnya yang meminta Jack untuk menciptakan lagu yang lebih banyak lagi. Semua lagu The Beatles yang ia hafal sudah ia rekam. Kini lagu-lagu The Beatles lainnya yang ia ingat hanya beberapa penggalan lirik. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Liverpool dan mengunjungi beberapa tempat ikonik dari band The Beatles, seperti makam Lionel Rigby, Strawberry Field, dan Penny Lane. Tujuan Jack adalah untuk mencari inspirasi dan mengingat kembali lirik-lirik lagu The Beatles yang lainnya. Sesampainya di Liverpool, Jack dan Rocky dibuntuti oleh seorang wanita yang mencurigakan, terlihat seperti akan menjadi ancaman bagi Jack.
Malam harinya saat Jack berada di hotel, ia dikagetkan dengan kunjungan dari Ellie yang jauh-jauh datang untuk bertemu dengannya. Mereka pun akhirnya melepas kerinduan dengan makan bersama dan mengelilingi kota Liverpool sembari berbagi segala hal yang terjadi saat mereka terpisah. Waktu mereka habiskan hingga larut. Saat kembali ke kamar hotel, keduanya terlihat canggung. Kemudian percakapan yang lebih serius terjadi di antara mereka yang kemudian kecupan hangat melengkapi malam itu. Namun Jack yang sedang mendekap Ellie, tiba-tiba tubuhnya didorong oleh Ellie. Ellie mengatakan bahwa yang baru saja terjadi adalah hal yang salah. Ellie tak mau apa yang terjadi di antara mereka hanya menjadi one night stand. Kemudian Ellie berlari keluar meninggalkan Jack dan kembali ke kamarnya. Pagi harinya, Jack yang menyadari bahwa Ellie akan kembali ke tempat asalnya dengan segera menuju ke stasiun kereta untuk mengejar Ellie. Karena ia ingin membicarakan beberapa hal dengan Ellie yang sudah membuatnya jatuh hati. Sesampainya di stasiun, ternyata kereta yang menuju London sudah berangkat. Jack kemudian menelpon Ellie. Ia menanyakan keberadaan Ellie, dan ternyata Ellie belum berangkat dan sedang berada di sebuah kedai tepat di belakangnya. Jack segera menemui Ellie karena ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera ke bandara untuk kembali ke Los Angeles. Jack coba menjelaskan bahwa ia dan Ellie bisa jadi lebih dari saudara atau teman. Begitupun Ellie. Ellie menjelaskan bahwa selama ini ia sudah menunggu Jack untuk mencintainya. Namun kini keadaan sudah berbeda. Ellie merasa mereka tidak lagi cocok karena Ellie hanya seorang guru, sedangkan Jack adalah musisi dan pencipta lagu terkenal. Jack kembali meyakinkan Ellie, yang kemudian Ellie memberi kesempatan pada Jack asalkan Jack mau tinggal dan tidak kembali ke Los Angeles. Namun pilihan yang diberikan terlalu sulit. Jack yang terburu-buru dan terdesak pun terpaksa harus memilih pergi dan tinggalkan Ellie. Scene berpindah pada studio rekaman. Terlihat Ed Sheeran sedang berbicara dengan Jack Malik mengenai lagu berjudul Hey Jude. Setelah beberapa lama, Ellie menelpon untuk memberitahu bahwa Hotel Pier di Gorleston yang sudah lama ditutup sudah dibuka kembali dan ia sedang berada di sana. Selain itu, kabar lainnya adalah bahwa Ellie dan Gavin sudah berpacaran. Jack yang mendengarkan hal itu patah hati dan ia pun harus berpura-pura sabar dan mencoba tenang. Mood Jack akhirnya jadi rusak. Setelah menenangkan diri, Jack meminta maaf pada rekan-rekannya di studio dan kemudian menanyakan apa yang akan dibahas lagi selanjutnya. Kemudian manajernya mengatakan bahwa mereka harus segera memutuskan kapan dan di mana harus melakukan launching album perdana milik Jack. Mengetahui Ellie berada di Hotel Pier Gorleston, Jack dengan semangat menyarankan untuk melakukannya di Hotel Pier Gorleston. Hari berlalu, beberapa jam lagi sudah akan dilakukan launching album perdana Jack Malik. Saat sesi jumpa pers dengan fans dan wartawan sedang berlangsung, banyak pertanyaan yang dilemparkan kepada Jack. Namun ada seorang wanita yang memegang mainan kapal selam berwarna kuning, berteriak dan menanyakan siapa yang paling difavoritkan oleh Jack Malik antara John, Paul, George, dan Ringo yang merupakan anggota band The Beatles, pemilik lagu yang sudah diklaim oleh Jack sebagai lagunya. Tentu hal itu membuat Jack Malik terkejut. Jack tak menyangka selain dirinya masih ada yang mengingat tentang band legendaris The Beatles. Melihat ada yang salah dengan Jack, Debra langsung menutup jumpa pers tersebut dan menarik Jack keluar. Jack bergegas menuju atap Hotel Pier untuk melaksanakan konsernya. Fans sudah banyak berkerumunan menanti penampilan Jack. Di antara penonton terlihat Ellie juga menyaksikan penampilan Jack dengan penuh rasa bangga. Selesai konser, saat Jack berada di ruangannya, tiba-tiba Rocky masuk ke ruangan Jack dengan membawa mainan kapal selam berwarna kuning dan memberitahu bahwa ada sepasang suami istri yang ingin bertemu Jack. Jack yang melihat mainan kapal selam berwarna kuning itu pun langsung mengizinkan mereka menemuinya. Jack terlihat takut karena kebohongannya sebagai pencipta lagu akan terbongkar dan ia akan ditangkap. Dugaan Jack salah, ternyata kedua orang itu tidak berniat menjatuhkan Jack. Mereka justru ingin berterima kasih kepada Jack karena sudah kembali hadirkan lagu-lagu The Beatles yang tiba-tiba menghilang. Mereka bersyukur karena sudah bisa kembali menikmati lagu-lagu milik The Beatles. Akhirnya, hanya mereka bertiga yang mengetahui tentang band The Beatles dan rahasia terbesar Jack. Kemudian wanita itu pun mengambil secari kertas dan diberikan kepada Jack. Kertas yang diterima oleh Jack tadi ternyata alamat rumah dari John Lennon, salah satu anggota band The Beatles. Namun di sini John berprofesi bukan sebagai seorang musisi, melainkan sebagai pelukis dan hidup sederhana di pinggir pantai. Terlihat John tak menyadari bahwa ia adalah anggota The Beatles. Jack dan John Lennon berbincang cukup lama. John menasihati Jack agar menjadi orang yang jujur dan harus tetap berjuang mengejar orang yang dicintai.
Mendengar nasihat dari John saat akan pulang, Jack akhirnya tersadar dan menelpon Ed Sheeran untuk meminta sedikit bantuan. Jack terlihat merencanakan sesuatu. Scene berpindah, terlihat Jack sudah berada di konser Ed Sheeran. Ia disambut oleh Debra. Debra dengan sedikit penasaran menanyakan keperluan Jack hadir saat itu. Jack pun memberitahu bahwa ia ingin mengisi acara dengan membawakan beberapa lagu dan akan menyampaikan beberapa hal. Debra pun langsung mengaturnya. Kesempatan Jack Malik untuk tampil pun tiba. Terlihat di tengah kerumunan penonton, Ellie sedang bersama Gavin hadir di sana. Satu demi satu lagu dinyanyikan oleh Jack Malik, memeriahkan konser malam itu. Di penghujung konser, terlihat Rocky menarik Ellie di tengah kerumunan menuju backstage. Kemudian Jack mulai berbicara semua isi hatinya. Awalnya ia mengakui bahwa semua lagu yang selama ini ia nyanyikan dan ia klaim sebagai ciptaannya adalah lagu dari band The Beatles. Dan ia juga menyampaikan bahwa ia tidak akan mengambil sepeser pun dari lagu-lagu itu. Dan kedua, Jack berterima kasih kepada Ellie yang sudah menemaninya selama ini. Ellie pun terkejut mendengar hal itu dan ditambah lagi wajahnya yang sudah berada di layar utama panggung. Jack kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Ellie. Ia mengatakan bahwa ia selalu mencintai Ellie. I love you. Saat keluar dari panggung dan hendak pulang, Jack sudah ditunggu oleh Ellie dengan ekspresi yang masih syok. On a global scale. Kemudian, Gavin keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Jack dan Ellie. Ia mengatakan bahwa ia mengikhlaskan Ellie untuk bersama Jack, karena baginya kebahagiaan Ellie adalah hal yang utama. Setelah itu, Jack dan Ellie bergegas pergi, yang kemudian dikejar oleh wartawan. Akhir film kita akan melihat Jack dan Ellie berpacaran dan akhirnya menikah dan memiliki sepasang buah hati. Mereka kini hidup bahagia. Dan film pun